Kericuan terjadi saat orang tua sejumlah calon siswa mendatangi Dinas Pendidikan Sumatera Utara pada Sabtu 26 Juni. Hal ini dipicu rasa kekesalan orang tua calon siswa yang menilai mekanisme PPDB yang tidak adil. Pasalnya sejumlah siswa yang berprestasi dinyatakan tidak masuk, sedangkan siswa yang memiliki nilai lebih rendah justru lolos. Untuk meredakan situasi, Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Dimas Triaji, menelepon pihak distrik untuk mengumpulkan para orang tua murid agar dapat diberi penjelasan. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis tribunmedan.com, Gokelas, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Gokelas. Ya, selamat sore Siska. Gokelas, bisa dijelaskan bagaimana keluhan orang tua siswa yang memprotes distrik tersebut? Ya, sebenarnya keluhan dari orang tua siswa terkait dengan penyelenggaraan PPDB ini sudah berlangsung dari sejak minggu lalu. Dan pertemuan hari ini juga berdasarkan hasil pertemuan antara distrik Sumut dengan pihak orang tua siswa hari Selasa kemarin, di mana pada saat itu orang tua siswa tidak bisa menemukan suatu jalan ataupun titik terang terkait dengan penyelesaian siswa berprestasi yang pada akhirnya tidak lulus di dalam jalur prestasi ini, di jalur PPDB ini. Padahal sebenarnya di dalam proses itu ada juga siswa-siswa yang berada nilainya lebih rendah daripada anak dari orang tua siswa yang berprestasi tersebut justru lulus. Begitu, Siska. Oke, lalu bagaimana tanggapan dari distrik Sumut terkait dengan kejadian ini? Nah, sebenarnya dari tadi pagi itu sejak jam 10 orang tua siswa sudah mulai datang ke distrik Sumut dan sempat terjadi ricuh. Dan pada akhirnya dari distrik Sumut sendiri mengeluarkan statement bahwa setiap memang siswa yang memang dia tidak lulus karena kegagalan sistem ataupun kesalahan dalam validasi di tingkat sekolah itu akan diluluskan. Namun sampai saat ini tadi orang tua siswa sudah banyak yang dicoba untuk ditampung keluhannya oleh distrik Sumut, mengatakan bahwa mereka masih tetap belum menemukan jalan tengah dan beberapa orang tua siswa tersebut justru disuruh untuk mengikuti jalur zonasi yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Juni nanti. Oke, lalu terkait dengan kejadian ini sudah diketahui langsung oleh Komisi E DPRD Sumut. Lalu bagaimana komentar mereka ke kelas? Nah, jadi sempat tadi di pertengahan pada saat pembicaraan dengan tim IT dari PPDB dengan orang tua siswa, memang hadir juga di situ Ketua Komisi E dari DPRD Sumatera Utara, Pak Dimas Triaji, dan dia sempat juga menyentil pihak dari tim IT yang dianggap tidak becus dalam melakukan penyelenggaraan PPDB ini. Bahkan setiap keluhan-keluhan dari orang tua siswa itu tidak bisa dijawab dengan baik oleh dari tim IT. Bahkan tim IT-nya juga justru melimpahkan ke operator sekolah, artinya menyalahkan operator sekolah. Jadi orang tua siswa terlihat dibola-bola, sehingga Komisi E berencana akan melakukan RDP dengan pihak distrik bersama dengan orang tua siswa untuk membicarakan ini lebih lanjut, karena tim IT dari PPDB ini dikabarkan sudah ada yang baru, yakni tim PPDB yang dipakai tahun 2020. Yang tahun 2020, dan itu dipakai untuk jalur zonasi nanti. Jadi yang menjadi pertanyaan sampai sekarang dari pihak DPRD Sumut adalah kenapa tim IT dari PPDB tahun 2020 ini tidak sejak awal itu diikutkan di dalam proses ini. Gitu. Baik, terkait dengan informasi ini, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan PLH Sekretaris Distrik Sumut. Hari ini sebetulnya melanjutkan pertemuan pada hari Sabtu yang lalu tentang anak-anak yang bermasalah. Kalau memang itu bermasalah, ada buktinya, kita akan cek ulang apakah memang dia memang kalah karena sistem yang rusak atau memang kalah yang sebenarnya. Jika kalah karena sistem yang rusak, maka dia harus kita luluskan. Harus kita apakan, Pak? Harus kita luluskan deh. Tapi kalau kalah karena memang dia kalah, apa boleh buat lah. Kita anjurkan untuk mengikuti PPDB jalur zonasi. Inilah yang memang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera. Jadi hari ini
semuanya. Jangan sampai ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan. Jika permasalahannya memang kesalahan paham, ya berarti pertanggungjawabannya kita yang bertanggung jawab. Itu sebenarnya. Jadi kehadiran dari media massa kami ucapkan terima kasih. Namun bagaimana kita mengarahkan masyarakat kita sama-sama lah mengikuti aturan, sama-sama lah mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai gara-gara permasalahan sedikit akan membuat kita menjadi korban semuanya. Kita bertujuan tetap komitmen harus menyelesaikan dan harus menyelamatkan. Tidak ada yang dikorbankan kalau memang dia yang bukan bermasalah. Tapi kalau memang dia tak lulus, kita anjurkan mengikuti jalur PPDB Zonasi ya Pak ya. Artinya kalau dari pihak kita sendiri Pak, sebenarnya sistem itu dia memang baik atau sebenarnya memang bermasalah gitu? Memang bermasalah. Ini lagi diperbaiki. Nah Pak, itu Pak, ini untuk aduannya ada berapa orang yang diterima? Untuk yang berkas-berkas dari orang tua siswa ini yang hari ini akan diselesaikan? Yang hari ini tadi sampaikan panitia, dari hari sudah ada 100 lebih. 100 lebih Pak. Dan mekanisme penyelesaiannya gimana Pak? Itu akan kita cek ulang dalam program. Cek ulang lagi. Pak, kabarnya tim IT-nya itu tim IT yang baru ya, yang sekarang akan dipakai di Sdik Sumut. Yang ada penambahan tim IT. Yang lama juga kita pakai, yang baru ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.